Oke, kita bedah sama-sama unit kompetensi 59.2. Nah, unit kompetensi ini akan membentuk staf itu jadi pilar utama dalam implementasi. Jadi, sehebat-hebatnya manajer, kalau nggak ada staf, keteteran juga. Pak Jelman, walaupun sudah hebat jadi manajer, kalau nggak ada staf HR juga kan, ya puyeng ya Pak ya. Karena nanti pas mau menyusun apa namanya draft dan sebagainya itu membutuhkan banget tenaga dari seorang staf. Tapi mendapatkan staff untuk membantu pekerjaan HR, manager, supervisor itu satu hal. Hal yang berbeda lagi ketika kita mendapatkan staff yang bisa akurasi ya Pak ya. Bukan hanya mengerjakan tugas, tetapi dia juga bisa memiliki akurasi dalam melihat dokumen-dokumen dan dalam proses kebijakan-kebijakan yang dimintakan untuk diadministrasikan oleh seorang HR. Oke, apa sih yang harapan dari unjuk kerja dari unit kompetensi ini? Yaitu seorang staf itu bisa mengkompilasi prosedur dan alur kerja. Contohnya ketika misalkan kayak mau bikin SOP. Nah, ketika manajer tolong dibuatkan SOP rekrutmen. Ya, rekrutmen itu harusnya gini gini gini. Maka dia membantu untuk membuatkan flowchart-nya, dia membuatkan untuk struktur dari SOP. Berarti kita belajar SOP ya. Oh maaf, nanti sempat waktu 10 menit kita belajar SOP ya. Bapak Ibu nanti berarti kita sampai di 3.15, siapa tahu keburu ya. Bisa ya Pak Jelman ya? 3.15 ya, oke. Kemudian laksanakan administrasi dengan presisi dan bisa membantu mendokumentasikan. Jadi sebagai staf admin ya, kali ini kan dibilang kan staf untuk administrasi HR. Selama ini kalau tidak merapihkan ya, maka ketika pimpinan mencari mana dokumen untuk PKWT-nya si ini, dokumen yang ini, oh ternyata kececer di mana ya Pak ya. Nah ini kan rumit banget kalau staf itu tidak bisa mendokumentasikan secara sistematis. Jadi harapan adalah seorang HR itu bisa untuk dalam kebijaksanaan MSDM adalah seperti ini, memahami dan bisa membuat untuk alur kerja, melakukan administrasinya dengan detail, teliti, dan bisa bekerja secara sistematis. Oke, ini fondasinya. Oke, ini bangun. Oke. Nah, paling enak kalau kita pelajari tentang SOP ya, Bapak Ibu. Karena setidaknya ketika ditanyakan sama asesor, oke, seorang staff di dalam membantu kebijakan dari perusahaan, berarti kan yang paling sering dikerjakan oleh seorang staff kan, selain tadi yang membantu penggajian dan sebagainya, adalah tolong dibuatkan SOP. Nah, pernah nggak teman-teman membuatkan SOP? Kalau tadi kan membuatkan job desk. Yang kedua adalah bagaimana membuat SOP. Teman-teman yang HR staff itu bisa membuat SOP ya dengan tuntunan tentunya dari manajer. Tapi kalau sudah bisa langsung dengan pemahaman sekarang ini dan bisa membuat itu lebih keren lagi. Karena apa yang akan kita pelajari dari pembuatan SOP adalah strukturnya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, oke, membuat SOP ini di staff sebenarnya nggak ada, tetapi kenapa saya mau menjelaskan ini untuk staff? Karena teman-teman bisa menjadikan juga portofolio ya. Jadi waktu buat administrasi tentang kebijakan di dalam administrasi dalam MSDM, kemudian saya pernah untuk membuatkan alur atau alir bagan alir untuk membantu dalam pembuatan SOP. Nah, karena itu teman-teman bisa juga mempelajari hal ini. Oke, di supervisor wajib ini dipelajari menjadi kompetensi, di kepala divisi, head division wajib, manager wajib juga. Nah, SOP. Nah, kenapa pentingnya ada SOP? Karena SOP ini yang membuat segala pekerjaan ini menjadi terarah. Kalau nggak ada SOP, ya berarti tidak akan ditanya ke A, katanya untuk mengerjakan tugas ini menurut A begini. Kalau ditanya ke B, bilang, oh enggak, yang ini kerjakan A dulu baru ke C, nah, dan seterusnya. Jadi dengan adanya SOP ini menjadi jelas. Nah, SOP ini adalah banyak seringkali disebut jadi prosedur operasional standar, jadi prosedur baku, jadi protap, ini banyak istilahnya ya. Ini adalah satu paket proses kerja dengan langkah-langkah yang distandarkan dan harus diikuti. Nah, dalam unit kompetensi ini berarti bisa menganalisis faktor-faktor apa untuk menyusun SOP dan bagaimana teknis bisa langsung menyusun SOP-nya. Bagaimana bisa untuk menyusunnya? Ada alurnya. Pertama, tentukan dulu tujuan dan strategi fungsionalnya. SOP ini buat apa? Ya. Kemudian nanti hasil identifikasi dianalisis standarnya apa namanya untuk penyusunannya ini nanti
formatnya seperti apa, kemudian nanti proses bisnisnya seperti apa, bagian alirnya seperti apa, ini dalam proses identifikasi. Manfaat dengan dibuatnya SOP ini bisa mengurangi waktu pelatihan karyawan, bisa juga untuk mempertahankan konsistensi pekerjaan yang tadi ya selalu berdasarkan standar yang tepat, namanya juga standar ya. Menetapkan rantai komando, bisa untuk transfer pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Tahapannya bisa dari 5-6 langkah ini ya. Pertama kita lakukan dulu ada siklusnya, tentukan ruang lingkupnya apa, audiensnya siapa, kemudian formatnya pakai caranya seperti apa, dan baru kemudian kita uji coba. Nah, oke. Kalau dalam hierarki perusahaan, dokumen perusahaan itu ada banyak ya. Nah, dokumen perusahaan itu maka SOP ini berada di level sini nih. Ada di bawah di sekitar prosedur, di level prosedur ini. Di bawah dari SOP itu nanti ada instruksi kerja atau work instruction. Baru ke bawah lagi itu ada form, report, checklist, dan sebagainya. Oke. Nah, bagaimana kita nyusun SOP? Untuk standarnya kalau baru mulai ya kumpulkan tim, tentukan ruang lingkup, dokumentasikan prosedurnya. Kumpulkan tim untuk apa nih? Untuk bisa mengumpulkan apa saja perspektif dari uh, prosedur yang akan dilakukan ini. Ini panjang sih ya, nanti lebih jelasnya. Nah, formatnya seperti ini. Ada judul dokumennya, sama kayak tadi ya, job desk-nya itu ada formatnya, ada nomor dokumennya, ada tanggal terbitnya, tujuan dari SOP itu seperti apa, untuk apa, ruang lingkupnya untuk sampai mana, dan ada definisinya. Oke, dan ada referensinya, tanggung jawabnya siapa ya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses tersebut, langkah-langkah prosedurnya seperti apa, dokumen pendukungnya untuk menyelesaikan SOP ini seperti apa aja, dan distribusinya kemana saja, dan kalau ada lampiran, maka flowchart-nya atau gambar atau tabel apapun itu harus dilampirkan. Contohnya, berarti seperti ini ada prosedur atau SOP untuk rekrutmen tenaga kerja. Harus jelas tujuannya untuk apa, ruang lingkupnya apa, uraiannya apa namanya, uraian umumnya apa, didefinisikan nih apa namanya prosedurnya, kemudian ini ya terkait dengan siapa di dalamnya yang apa namanya terkait, kemudian perlu dilampirkan diagram alir. Nah, proses pembuatan diagram alir ini pun harus benar seharusnya ya. Jadi contohnya ini pemilihan ini kan ada aturannya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu paham ya? Nah, kalau manajer udah biasa ya, Pak Jelman ya. Untuk memilih biasanya kalau kita bikin gini, ini enggak, saya lebih senang kotak. Saya lebih senang bulat nih mulainya. Saya dalam Iya, melihat Pak. alir Hmm. itu ada aturannya. Kalau mulai dan tutup atau selesai itu pakai simbol diagram yang mana. Kalau misalkan eh, membutuhkan persetujuan pimpinan, ya tidak, dapat persetujuan atau tidak, nah maka pakai yang ini, bola ketupat ya, dan seterusnya. Jadi semua simbol ini bukan sesuai preferensi saya suka yang mana, tetapi nanti menyatakan bahwa dengan membaca seperti ini aja kita langsung tahu. Contoh ini, posisi start, ada langkah kerjanya prosedural, kemudian di sini ada decision. Jika ya, maka kemana, jika tidak, maka balik lagi kemana. Ini sebuah contoh saja. Nah, berarti kalau dalam unit kompetensi ini menunjukkan bahwa seorang manajer, apakah SOP di dalam SOP MSDM di dalam perannya manajemen sumber daya manusia di perusahaan Bapak, SOP-nya sudah komplit atau belum. Kita agak ngebut ya karena kita ngejar waktunya 3.15 nggak sampai. Jadi teman-teman sekarang saya kembalikan kita interaksi